Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kerling pada saat ini saya akan berbagi cerita di saat saya merasakan untuk pertama kali tinggal di kota Bekasi. Saya itu dari kampung Bapak Ibu, dari Manis Renggo, Klaten. Pada saat saya kemudian hijrah ke Bekasi untuk melanjutkan proses pengenalan dan orientasi, pada waktu itu ada beberapa hal yang saya temukan harus saya jalani dengan penuh adaptasi. Yang pertama, kemacetan. Di Manis Renggo itu tidak ada macet, tapi di Bekasi kemacetan ada di mana-mana. Yang kedua, yaitu saat berada di jalan, saya melihat banyak pengendara jalan yang tidak taat pada peraturan lalu lintas. Kalau di Klaten, kalau pengendara lalu lintas itu tidak mentaati aturan, wah, itu bisa kemudian didenda Bapak Ibu, karena katanya polisi Klaten itu galak-galak gitu ya. Tetapi kalau di Bekasi ada yang melewati garis marka, ada yang tidak pakai helm, ada yang nggak ada spionnya. Nah, yang ketiga adalah pemakaian AC. Karena di Manis Renggo itu masih terhitung udaranya dingin gitu ya. Kipas angin saja jarang yang punya. Tapi kalau di Bekasi hampir di setiap rumah, di setiap gedung, di setiap ruangan pakai AC. Nah, pada waktu itu saya ditempatkan di sebuah rumah seperti pastori gitu ya, yang ada AC-nya. Sejak saya tinggal sampai beberapa tahun saya tidak pernah pakai AC, karena kalau kena AC itu saya masuk angin Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kehidupan malam. Banyak kegiatan, aktivitas, acara, pelayanan yang dilakukan pada malam hari. Dari 7:30 sampai dini hari. Bahkan dulu pernah kalau ikut rapat-rapat majelis itu ya sampai jam 1 pagi sampai dan 2 pagi. Sedangkan kalau di Manis Renggo itu acara kegiatan gereja itu bisa dimulai dari sore hari, jam 4, jam 5, nanti jam 8 sudah kembali pulang. Kemudian yang terakhir adalah banjir. Di Manis Renggo saya tidak pernah mengalami banjir, melihat banjir. Tetapi di Bekasi setiap kali musim penghujan turun, kita banyak melihat tempat-tempat tertentu dilanda banjir. Bahkan di jalan-jalan yang sering saya lewati dari pastori ke gereja atau ke rumah jemaat atau bahkan rumah jemaat sendiri itu mengalami kebanjiran. Nah, awalnya saya merasa, wah, kok begini banget ya saya tinggal di Bekasi gitu ya. Apa saya mampu ya menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru seperti ini. Akhirnya setelah saya menjalani begitu panjang proses gitu ya, bertahun-tahun, dalam hati saya mengatakan, kalaupun saya melakukan kegiatan malam, saya melihat situasi banjir, kemudian di jalan itu macet, di jalan itu tidak pada tertib berlalu lintas, kemudian harus memakai AC. Toh yang mengalaminya tidak saya sendiri, isih akeh koncone, podo-podo kebanjiran, podo-podo ngalami macet, sama-sama juga melakukan kegiatan di malam hari bahkan menjelang dini hari. Nah, bicara mengenai adaptasi Bapak Ibu dan saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adaptasi itu sendiri mengandung arti penyesuaian akan sesuatu. Nah, kita pasti sudah beberapa kali melewati proses untuk beradaptasi. Kemungkinan ada gagal ataupun ada yang berhasil. Nah, untuk bisa berhasil tentu ada 2 hal yang perlu kita lakukan. 1, kita harus mau. Yang kedua, kita harus mengasah kemampuan kita. Nah, sosok Paulus sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23, Paulus juga mengalami proses untuk beradaptasi.
untuk menyesuaikan dengan sesuatu lingkungannya. Apa yang disesuaikan, apa yang diadaptasikan Paulus pada lingkungan sekitarnya. Untuk memenangkan banyak jiwa, Paulus saat bertemu orang lemah, dia akan berlaku seperti orang lemah. Saat dia bertemu dengan orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, maka dia pun akan memperlakukan hidupnya tidak berada di bawah hukum Taurat. Prinsipnya ada tujuan yang hendak dicapai sehingga memunculkan kemauan. Juga tentu dalam proses adaptasi itu banyak tantangan yang harus dihadapi. Sehingga mau tidak mau kita harus mengasah kemampuan kita supaya bisa menghadapi setiap tantangan yang harus kita jalani di dalam proses adaptasi itu. Tujuan tantangan menjadi sarana kita untuk beradaptasi, menyesuaikan, maka kemauan dan kemampuan kita pun akan makin terasah. Adaptasi tidak hanya sekedar bicara mengenai kemampuan interpersonal ataupun intrapersonal seseorang terhadap lingkungan yang baru, namun adaptasi juga berbicara mengenai kemampuan untuk dapat mengetahui situasi dan kondisi di mana dia berada. Jadi, selamat untuk terus beradaptasi di lingkungan di mana Bapak Ibu berada. Asahlah kemauan dan kemampuan. Ingat, Rasul Paulus pun juga menerapkan adaptasi untuk terus membawa jiwa-jiwa percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Amin.